Jadi kalau dulu pahlawannya berjuang menghadapi penjajah, kita berjuangnya cukup rebahan nih, nyantai-nyantai di rumah. Iya. Udah berkontribusi besar. Iya, walaupun nggak berguna, cobalah bertahan hidup dulu ya kan sekarang ini. Kawan-kawan, subscribe dulu lah, Wak. Biar kayak dan kita ini. Oke, 3, 2, 1. Sip. Oke, selamat malam teman-teman. Masih bersama aku ngobrol asik bersama bareng Ojan. Kali ini aku bersama 2 senior aku nih di organisasi Mapal aku. Jadi ada Bang Mawan. Halo Bang Mawan. Halo, Jan. Mantap. Gondrongnya semakin konsisten. Ada juga Bang Johan. Ada juga Bang Johan. Halo Bang Johan. Halo, malam Jan. Yes, mantap. Kayaknya udah lama kita nggak ngobrol beneran juga ya Bang ya, selain malam ini juga. Iya, betul Jan. Sip. Kalau dulu kan ngobrol selagi di secret, selagi latihan bisa ngobrol-ngobrol. Iya betul. Jadi teman-teman pendengar, jadi mereka itu senior aku di Mapala Kompas Susu. Jadi emang sering latihan bareng dengan mereka, dari naik gunung, arung jeram, terus konservasi juga. Terus aku dikit-dikit latihan panjat, walaupun nggak sekuat mereka juga. Gitu. Bang, di tengah pandemi corona ini, sebelumnya aktivitas Bang Mawan dulu nih apa nih sebelum masa-masa corona ini, Bang? Aktivitasnya ngapain aja nih, Bang? Kalau aktivitas kita sadari lah biasa, namanya kita juga anak muda mencari makan, nafkah. Kegiatan bisnis travel. Jadi biasa kita membawa tamu. Kalau nggak membawa tamu, kita ya tambah-tambahan kayak buat video, ngedrone, foto gitulah. Itu sih kegiatan utama. Sisanya paling ya kayak ngedesain beberapa, ngebuat website. Retail lah. Apa yang bisa dilakuin. Oke, siap. Dengar-dengar Abang punya ini ya, apa? Travel agent atau apa gimana nyebutnya? Aku kurang paham. Iya. Kita ada buka usaha travel, itu jasa ekowisata, namanya Sweet Nature, dan biasalah kalau untuk paketnya itu kita lebih ke perjalanan petualangan, adventure. Sip. Nanti aku cantumin nih linknya untuk teman-teman yang di Medan ya Bang khususnya ya. Untuk wilayahnya itu kita memang khusus Sumatera Utara, Sumatera Aceh. Cuman kalau untuk pasar, biasa kita malah ngambil dari luar. Di luar wilayah Sumatera Utara. Jadi emang udah wilayahnya Sumatera Utara nih, jadi lebih gede lagi nih, lebih luas gitu Bang ya? Nah, Sumatera Utara. Sip. Kalau Bang Johan apa nih Bang, sebelum masa-masa corona nih menyerang dan menyebabkan kita di rumah aja nih, aktivitasnya apa nih Bang? Nah, jadi kalau aku aktivitasnya lebih ke freelancer. Freelancer dalam artian ya semua aja namanya free kan. Iya. Motret iya, main-main iya, tapi tapi kebanyakan main-mainnya. Nah, cuman ya biasanya kalau ada kawan-kawan event itu biasanya lebih ke ikut ke freelance di event aja, motret gitu. Biasanya weekend sih, Sabtu, Minggu motret, freelancing, Senin sampai Jumat itu main-main. Jadi lebih banyak waktunya main-main emang daripada itu. Tapi emang work-life balance ya Bang ya, kerja terus, betul. Liburan, jalan-jalan, main-main terus gitu. Nah, siap. Boleh. Keren. Nah, berarti abang-abang berada di mana sih sekarang? Bang Mawan ada di mana sekarang, Bang? Posisi sekarang lagi di Aceh, Tapatuan. Oh, di Aceh. Gimana di sana? Ngapain aja Bang berarti selama masa pandemi corona ini? Ya, menikmati menghabiskan waktu, ngebaca buku, ngeliat perkembangan, kemudian kalau sore itu nembak. Biasa sih kalau pagi hunting. Oke. Ini ya di pinggiran pantai ya Bang ya? Iya, kebetulan belakang rumah itu langsung pantai. Jadi ya sembari menunggu maghrib, jadi mulai dari asar. Kita kalau nggak mancing, kalau cuaca bagus ya udah nembak gitu. Lebih suka nembak sih daripada mancing, karena kan benang, lihat ikan. Jadi adrenalinnya nambah ya Bang ya kalau nembak ikan ya? Iya, belajar ini sih. Lebih seru kayaknya kalau nembak ikan. Jadi meskipun sekarang lagi nerapin social distancing di rumah aja, tapi tetap bisa ke pantai ya Bang, karena juga kan posisi pantai juga sepi gitu Bang ya? Kemarin untuk di sini memang ada pembatasan sosial, jadi diberlakukan jam malam, mulai dari 6:30 sampai jam
setengah 7 malam. Cuman untuk wilayah Tapak Tuan itu mulai jam 8.30 sudah tidak boleh ada kumpul. Nah, kemudian berlaku sampai 5 hari dan sekarang ini bebas. Kita masih bisa sholat Jumat, masih bisa sholat berjamaah, masih bisa nongkrong warung kopi. Mungkin ini cukup pelajaran ketika waktu di Jakarta kemarin. Oke. Iya, siap. Oh, di Aceh berarti. Siap. Kalau Bang Johan gimana, Bang? Di mana sekarang, Bang? Apa aktivitasnya jadi? Ada yang berubah nggak? Yang kalau ditanya berubah atau enggak udah pasti ya. Aha. Karena biasanya Senin sampai Jumat itu misalkan dari pagi itu mungkin kita ngerjain sesuatu, sore itu mulai nongkrong ngopi sama kawan-kawan, sharing-sharing ide proyek mau dibuat gitu kan. Kalau sekarang betul-betul udah hampir 1 bulan itu nggak ada lagi kayak gitu. Jadi betul-betul stay di rumah. Jadi kan aku di Medan ini hampir bisa bilang hampir di tengah-tengah kota Medan. Memang betul-betul banyak berubah dari lalu lintas yang semakin sedikit, aktivitas yang biasanya juga aku main ke secret yang di dalam kampus itu rame orang, sekarang udah nggak boleh masuk gitu kan. Nah, tapi memang untuk daerah pinggiran Medan sendiri tuh masih, aku rasa mereka mengerti tentang corona ini, tapi namanya social distancing, physical distancing itu nggak kurang berjalan. Karena memang mungkin kayak misalkan jenis pasarnya, bukan jenis swalayan, tapi jenis pasar basah gitu, pasar becek gitu. Jadi ya memang itu orangnya rapat gitu, misalkan. Karena aku sering naik sepeda pagi atau sore itu keliling ya pinggiran, mungkin Pojan tahu daerah Tanjung Anom, muter sampai ke Seri Gunting ya, di Pajak Rebo gitu, ya namanya physical distancing nggak ada. Orang belanja itu ya seperti biasanya aja, tapi yang berbeda mungkin yang bakal terlihat itu adalah orang udah mulai pakai masker. Itu aja. Siap. Tapi karena emang kebutuhan primer ya Bang, soal makan ya, belanja gitu ya. Jadi ya mau gimana lagi gitu ya. Paling itu tadi dengan menerapkan pakai masker gitu ya. Nah, betul. Dan memang kalau dibandingkan dengan luar negeri, orang di luar negeri kan belanja itu di swalayan. Mungkin jadi nggak harus desak-desakan untuk kemana. Sementara di sini jenis orang belanjanya, jenis pasarnya kan beda gitu. Oh iya, jadi teringat soal yang di luar negeri. Nah, teman-teman, Bang Jo ini pernah berapa lama gitu di Australia? Berapa kemarin? 2 tahun. Kegiatan 2 tahun. Apa ngapain sih Bang sebenarnya kemarin tuh? Oh, jadi waktu itu di Australia tuh pakai working holiday, jadi istilahnya backpackeran. 2 tahun, ya lumayan lah, nambah-nambah pengalaman. Oh, itu WHV ya, working holiday visa ya istilahnya ya? Betul. 2 tahun, 2 tahun di Australia, kerja sana sini juga gitu ya? Iya, Jan, betul. Mungkin next time bisa lah Pujan bikin topik itu ya kan? Siap, boleh. Next topik nih Bang berarti. Siap. Oke, jadi emang di Aceh tadi Bang Mawan bilang, kemudian di Medan juga terdapat emang pemberlakuan ya untuk upaya pemerintah untuk mencegah penyebaran ini juga. Tapi kayaknya emang harus perlu dan wajib dukungan dari masyarakat sih sebenarnya ya. Nah, menurut Bang Mawan dan Bang Johan itu gimana sih seberapa efektifnya masyarakat udah menerapkan social distancing, cuci tangan pakai sabun, pakai masker, seberapa efektif nih di sekitar lingkungan tempat tinggal Bang Mawan dan Bang Johan deh. Boleh Bang Johan duluan deh. Gimana Bang di sana Bang? Nah, kalau yang aku lihat itu secara physical distancing-nya belum efektif. Yang dari tempat yang aku datangi, yang bisa dibilang itu cukup reguler. Karena aku tadi jalur sepedaannya itu hampir bisa dibilang ya itu aja dulu. Karena belum bisa jauh-jauh, jadi memang jalur itu. Nah, di beberapa tempat yang aku singgahi, misalkan aku ke swalayan kecil, di depan-depan swalayan itu udah disediakan untuk cuci tangan dan gitu. Dan selebaran misalnya buka pintunya pakai sikut, pakai bahu, itu juga dibuat gitu. Tapi dijalankan atau tidaknya sama orang yang datang berlalu lalang, saya kurang tahu, nggak bisa pastikan juga. Tapi yang pasti untuk sarananya udah disediakan. Hampir di semua tempat. Bahkan beberapa pedagang-pedagang pinggir jalan juga menyediakan tempat cuci tangan dan sabun. Jadi mereka kalau dibilang aware-nya dengan virus corona ini sudah cukup aware. Tapi untuk menjalankannya itu aku rasa itu bukan kapasitasku juga bilangnya. Udah karena aku nggak mengobservasi secara ketat gitu. Berarti emang harus dimulai dari diri sendiri dulu aja kali Bang gitu ya? Dari diri kita, dari keluarga, teman-teman.
Karena untuk sarananya udah disediakan gitu, hampir di setiap tempat udah ada. Jadi untuk aku rasa kalau kita di diri sendiri menerapkan prinsip dari diri sendiri, dan itu bukan kita aja, hampir semua orang pasti kan semua terjaga sih gitu ya. Iya, jadi kalau kemarin aku di sini di Tebet di Jakarta Selatan, kemarin aku ke tempat pengiriman barang, di situ juga nyediain hand sanitizer gitu. Jadi kayak emang udah tindakan preventifnya udah cukup ini sih di berbagai tempat publik gitu. Jadi tinggal kita masyarakatnya untuk maksimalin juga gitu Bang John ya. Betul. Kalau Bang Mawan gimana Bang? Di sana orang-orang di sekitar Tapak Tuan itu gimana menurut Bang? Jadi udah hampir 1 bulan lebih di sini, 1,5 minggu. 1 bulan 1 minggu. 1 hari Senin dan pas 5 minggu di sini. Jadi ada beberapa pengalaman yang memang secara keseluruhan masyarakatnya mereka tidak aware dengan perbedaan, paling hanya yang ibarat kata yang mereka berkaitan dengan pemerintahan atau yang pihak perusahaan, nah mereka lah yang mereka aware. Tapi kalau untuk masyarakat awam enggak, tapi pemerintah desanya yang mereka aware. Jadi setiap orang pendatang, orang-orang baru, mereka langsung mendatangin, langsung ngecek. Kemarin kita pagi subuh di masjid, nah mereka karena tahu posisinya aku bukan orang sini, jadi langsung didatangin, dipanggil gitu kan, tinggal di mana, udah di mana di sini, terus dari mana, salam segala macam. Bahkan sampai kemarin ada main ke Kota Pajar, Kelut, itu sampai dibilang penculik anak. Karena orang baru dan apalagi dengan kondisi rambut gondrong gitu ya. Kemarin orang asing. Jadi memang mereka rata-rata itu memang masuk ke dalam, daerahnya itu agak terpelosok gitu kan. Jadi kemarin dipanggil sama mereka cuma pakai bahasa Aceh. Jadi nggak ngerti gitu kan. Jadi tetap jalan aja, tetap jalan. Kemudian ada pemuda langsung ngetop, "Bang dari mana? Mau mana?" gitu kan. Mau ke belakang. Siapa? Nah kebetulan kemarin diajak teman ke situ, nggak tahu nama temennya siapa. Jadi terakhir kita ditaruh di kedi gitu kan, ditanyain segala macam, diinterogasi. Ya udah dengan akhirnya suruh telepon teman yang ngajak ke situ. Cuman nanti awalnya mereka tanyanya ulang serius karena kita bawaannya bercanda dan memang bawaannya santai. Ya udah akhirnya ini. Iya Bang, soalnya di sini lagi kasus isu anak dan COVID ini. Jangan-jangan Abang yang bawa virus ya kayak gitu. Oh enggak Pak, kita udah hampir sebulan malah di sini. Iya. Tapi jadi emang masyarakat desanya mereka aware dengan kelompok sekitar dengan ininya. Malah kayaknya emang lebih baik emang ya. Nggak bisa. Masyarakatnya bagus. Dan satu yang emang nggak bisa mereka bilang bahwasanya kalau mati itu Tuhan yang nentuin. Jadi salah kalau kita nggak sholat berjamaah di sini. Iya. Jadi emang bagus sih, emang aware ya warga. Jadi masyarakatnya aware dan waspada. Mereka cariannya bagus. Jadi emang waspada, kritis nih sama orang-orang di sekitar lingkungan mereka, siapa nih yang jarang dilihat gitu ya. Jadi kalau bagi kita sih sebenarnya nggak ganggu ya, tapi kayak emang ini emang prosedurnya, mereka juga mau aman, kita ngikutin gitu Bang ya. Jadi tetap kooperatif sama warga gitu Bang ya. Ya udah ngobrol aja gitu. Benar. Sama kayak misalkan kalau di daerah kita terus didatengin orang luar kan kita juga kayak waspada kan, ini siapa gitu. Oh ya, betul Dian. Sip. Karena kayak hari Minggu kemarin juga misalkan kami sepedaan itu dari Jarum Belakang mau ke arah Sembahe. Nah itu memang kan itu bukan kampung yang terlalu kampung-kampung kecil, tapi pas kita lewat itu banyak yang ibu-ibu yang nanya mana maskernya, karena kita kan nggak pakai masker karena sepedaan kan mos-mosan. Nah mereka nanya mana maskernya, oh ada kok begini kan, kita cuma numpang lewat aja kan. Nah mereka udah mulai kayak gitu. Sip. Jadi cukup aware sampai ke emak-emak juga ya. Iya, di kampung-kampung di dalam-dalam udah nanya mereka. Sip, mantap. Nah, ini nih kita belum tahu nih kapan akan berakhir. Semoga cepat berlalu ya. Jadi nggak lama-lama banget kita. Karena kayaknya aktivitas Bang Mawan dan Bang Johani kan kebanyakan di outdoor ya. Jadi kayaknya badan tuh udah gitu ya, menggigil untuk nggak ini ya. Harusnya keluar ruangan nih gitu ya. Betul ya. Sakit badan. Sakit badan. Terus berarti, nah ini andaikan nih saat corona nanti berakhir nih dan insya Allah pasti ini kan berakhir.
apa nih kegiatan yang pengen banget dilakuin nih? Karena udah sekian bulan nih udah nggak melakukan kegiatan itu, mau ngapain aja nih? Coba Bang Wawan, Man. Melampiaskan energi, adrenalin, pingin sepeda gunung. Sepeda gunung lagi ya? Karena selama di sini tertunda, jadi aktivitas untuk melampiaskan energi itu paling ngejar ikan saat berenang, nimba, dan manjatin pohon kelapa teman yang di sini. Mantap. Jadi teringat aku pernah sekali Bang ya ikut Bang Mawan untuk kayak sepeda downhill gitu, dan kayak gila cukup menantang sih, kayak gitu, kayak adrenalinnya kenceng banget gitu. Keren. Sama kita dulu kan di Sibu Langit kan? Iya, waktu itu kita pernah. Nah, untuk teman-teman yang mau tahu aktivitas kegiatan Bang Mawan tuh, nanti aku kasih cantumin link Instagramnya. Jadi ngapain aja sih dia seru-seruan di tapak tuan di sana. Kemudian Bang Johan apa nih Bang? Mau apa nih setelah corona berakhir nih? Nah, yang pasti kalau udah selesai corona, selesai karantina, kayaknya mungkin kayak dan camping. Dan karena sebelum lockdown kemarin sempat keliling Danau Toba, keliling pakai kayak. Nah, setelah itu kita juga udah bikin planning untuk jalan. Nah, beberapa hari sebelum jalan, Indonesia mulailah merebak corona. Jadi rencananya tertunda. Jadi yang pasti gitu ini selesai, pastinya kami akan jalankan rencananya itu. Yang pasti itulah. Kayak sama camping lagi. Sip. Mantap. Iya deh. Kayak, tapi ini kayak bisa jadi ngasih waktu untuk persiapan lebih matang, persiapan lebih tinggi lagi gitu Bang ya. Perjalanannya lebih oke lagi lah pastinya. Sip. Kan juga bisa sambil nyiapin latihan fisik, kan bisa masing-masing gitu Bang ya. Betul, karena untuk latihan fisik masih dibolehkan kan, walaupun nggak boleh rame-rame, harus sendiri. Nah, makanya aku sendiri tetap jaga stamina itu dengan main sepedaan sih. Sip. Teringat di Danau Toba, nih gila. Aku sama Bang Wawan juga pernah ini Bang, ada Gimon namanya, Gerakan Move On Nasional kita sebut. Oh gitu ya, Black Mamba ya? Iya, tim Black Mamba lah, boleh lah. Jadi ini nostalgia sedikit teman-teman, jadi waktu itu kita ada 5 orang ya, Bang Wawan, Bang Johan. Tim sepedanya ada Bang Wawan tim sepedanya ada Bang Mawan sama siapa Bang dari Sahifa? Martin. Dari mana? Martin. Tim daratnya ada aku, ada Mario sama Erwin. Gitu. Jadi ada tim cycling, sepeda dari Medan ke Perapat. Kami bertiga menuju ke Perapat, bawa peralatan camping. Di sana ngecamp, ketemu, mandi Danau Toba sama naik ke Pusu Bukit. Jadi kayak emang seru banget sih itu untuk eksplornya. Semoga nanti rencana-rencana Bang Johan untuk eksplor Danau Toba kayak segera terencana. Siap. Itu, dan juga rencana-rencana Bang Mawan ya untuk sepeda gunung lagi Bang. Dan doain juga segera berakhir, karena kita dari tim Enduro Sumatera mengadakan event bersepeda Seri Asia, dan saat ini kita tertunda gara-gara corona. Jadi mungkin bisa jadi bakal tahun depan, walaupun eventnya bulan 9, tapi kayaknya bakal tahun ini di cancel. Jadi informasi untuk teman-teman juga, jadi Bang Wawan juga tergabung di kelompok komunitas sepeda apa Bang? Kita ngebentuk event, jadi Enduro North Sumatera. Enduro North Sumatera itu di Siosar kalau nggak salah Bang ya? Untuk kita wilayah Sumatera Utara, jadi ada 3 seri untuk tahun ini. Seri pertama kemarin di Sumatera Junjung, seri kedua di Langkat, udah jelas kita pending, bulan 6. Dan seri 3 masuk ke agenda Seri Asia. Cuman karena kondisi corona ini, sampai saat ini trek juga belum kita laksanain, karena memang kondisi juga lagi social distancing, nggak boleh bareng, dan kalau untuk bulan 9 ini sepertinya udah bakal di-cancel. Jadi selesai corona udah pasti persiapkan untuk itu. Langsung hajar, sikat nih, badan udah gatel deh. Ayo, pastilah. Sip. Selamat dan sukses nih buat Bang Johan untuk nanti tim kayaknya sama tim campingnya di Danau Toba. Oke, siap. Thank you, Jan. Jadi untuk teman-teman di Medan yang mau ngeliat kegiatan aktivitasnya Bang Mawan kayak tuh, nanti aku cantumin link Instagramnya, bisa lihat teman-teman aktivitasnya Bang Johan tuh ngapain aja sih. Kayak, kemudian fotografi juga Bang ya. Betul, Jan. Begitu juga Bang Mawan, nanti aku cantumin link Instagramnya, aktivitasnya ngapain aja, terus bisa juga nanti setelah corona berakhir, langsung sewa peralatan tenda camping di
Swipe Nature ya Bang ya, atau untuk perjalanan-perjalanan wisata Bang ya. Itu terima kasih Bang Mawan, Bang Johan atas waktunya. Semoga doa kita bersama untuk berakhir nih corona nih, agar kita keluar nih, mengeksplor alam lagi nih, untuk buat kita bahagia lagi. Terima kasih atas waktunya Bang Mawan, Bang Johan. Ada pesan-pesan nggak untuk teman-teman di luar sana yang sama-sama berjuang kita nih untuk menghadapi masa-masa sulit ini? Ada pesan-pesan nggak? Coba boleh dari Bang Mawan dulu. Intinya kondisi sulit, jadi sama halnya seperti yang dialamin oleh para pejuang, para pendiri negara. Mereka juga mengalami kesulitan, bahkan mereka harus berjuang melawan penjajah asing, dan saat ini memang kita hanya bertahan melawan virus yang memang tidak nampak. Jadi kita bertahan dalam kondisi sulit, harus tetap struggle, positive thinking, apa yang bisa kita lakuin setelah ini, dan yang pasti teruslah berkarya untuk kemaslahatan orang banyak. Siap. Bang Johan, pesan-pesan Bang untuk anak-anak muda di luar sana Bang yang masih bandel nih untuk ini ngumpul-ngumpul di mie Aceh, di kedai-kedai gitu Bang. Iya. Pesannya nih Bang. Mungkin pesannya cuma nggak usah panjang-panjang, stay safe, tetaplah mencoba bertahan hidup walaupun nggak berguna. Saja. Jadi kalau dulu pahlawannya berjuang menghadapi penjajah, kita berjuangnya cukup rebahan nih, nyantai-nyantai di rumah. Iya. Udah berkontribusi besar. Iya, walaupun nggak berguna, cobalah bertahan hidup dulu ya sekarang ini. Siap. Oke, terima kasih. Itu aja ngobrol asik bareng Ojan dengan Bang Mawan dan Bang Johan. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa, Bang. Oke, Jan. Oke, jangan ditutup dulu. Kita mau screenshot untuk thumbnail. Aku buka rambut biar gondrong. Bang Johan boleh Bang? Oke. Gak usah lah, Jan. Ini tanya apa kita? Ngomong tiga. Biar beda. Nah, boleh nih biar kita screenshot. Udah pasang foto pose terbaik ya. Bantu, Jan. Ya. Screenshot ya. 1, 2, 3.